Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita kembali memuji Allah, wa nasta'inuhu, dan juga memohon pertolongan, wa nastaghfiruh, dan memohon ampun kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan juga kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga dari akibat amal-amal buruk yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah telah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah biarkan seseorang di dalam kesesatan karena dimulai dari keingkarannya, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Wa ba'd, qala Allah taala fi kitabil aziz, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam berpegang teguh terhadap agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang hakiki, yang sebenarnya. Amma ba'd, falhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini di pertengahan bulan Sya'ban, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan rezeki dengan duduknya kita di majelis ilmu. Karena duduknya seseorang di majelis ilmu merupakan bagian dari rizki terbesar yang dia minta setiap hari. Ketika dia berdoa, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah untuk menyusuri as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, atau menurut tafsiran para ulama adalah Islam. Maka hidayah yang pertama yang khusus diberikan kepada kaum muslim, para ulama mengatakan, antara Ibnul Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan adalah hidayah bayan wal irsad, yaitu ketika hidayah ketika kita mau mempelajari ilmu agama. Karena dengan mempelajari ilmu agama akan mendatangkan hidayah berikutnya, yaitu hidayah taufik, hidayah ketika seseorang akhirnya mau beramal, ketika tahu mengenai wajibnya sholat, ketika tahu mengenai tata cara sholat yang baik, ketika tahu akan kewajiban saum dan cara-cara yang kemudian saumnya diterima, maka itu akan mendatangkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kemudian dia mudah melaksanakannya, yang dengannya kemudian Allah nilai dengan pahala dan diberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan. Dan alhamdulillah Allah telah mudahkan kita berada pada majelis ilmu seperti ini. Jemaah sekalian, karena kita sudah berada di menuju bulan Ramadan, maka pembahasan fikih pada hari ini insyaallah akan berbicara seputar saum. Dan saum alhamdulillah kita telah pelajari setiap tahunnya, namun terkadang lupa-lupa. Oleh karenanya saya akan bahas secara ringkas, lalu kemudian saya akan sebutkan sejumlah permasalahan yang kerap ditanyakan oleh jamaah atau ditanyakan oleh orang-orang. Kemudian juga akan sebutkan beberapa permasalahan yang disepakati dan diperselisihkan para ulama. Dan seperti yang pertemuan sebelumnya, bila ada pertanyaan silakan bisa langsung ditanyakan bila sekiranya takut lupa. Jemaah yang semoga Allah rahmati kita semua, bila kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh fadilah, penuh pengampunan dosa, tentunya kita berharap untuk mendapatkan nilai terbaik. Sebagaimana ketika misalnya seseorang bekerja di sebuah perusahaan, ada asesmen yang dengannya dia bisa naik jabatan dengan tinggi, tentunya dia pasti akan berusaha mempelajari tugasnya tersebut dan mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena dia tahu kalau saya berhasil,
saya akan naik jabatan. Lalu sayangnya namun orang banyak menerapkan itu pada hal-hal dunia. Namun pada akhirat hum ghafilun, mereka kerap kali lalai. Padahal ketika kita ingin mendapatkan Ramadan dengan nilai terbaik, ampunan ka yaumin waladathu ummuh, sebagaimana kemudian dikeluarkan seperti hari dilahirkan oleh ibunya, maka kita perlu mempelajarinya secara baik agar ibadah kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara mengenai saum, para ulama mendefinisikannya, dan definisi ini penting karena nanti akan menjadi batasan terhadap sejumlah permasalahan. Kalau dalam bahasa namanya saum adalah imsak, menahan. Imsak artinya menahan, bukan sebagaimana dipahami oleh kaum muslimin. Imsak itu waktu 10 menit sebelum subuh ya, tapi imsak ini secara makna adalah menahan. Adapun secara istilah at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bil imsaki 'anil akl wasyurb wa sairil muftirat, dengan menahan diri dari makan dan minum, menahan diri, imsak. Nanti kata ini ada semacam makna yang kemudian memperjelas masalah. Menahan diri dari minum dan juga makan dan sejumlah pembatal yang lain, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbitnya matahari, yaitu terbitnya fajar as-shadiq sampai kemudian tenggelamnya matahari. Saum ini terbagi sebagaimana kita ketahui ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Adapun yang wajib, ada yang memang wajib dari asli pensyariatannya yang Allah turunkan kepada setiap mukallaf, kepada seorang yang berakal, balik dan juga sehat, muslim, yaitu saum Ramadan. Dan juga ada yang wajib disebabkan oleh mukallafnya sendiri, yaitu oleh orangnya sendiri, yaitu saumun nadri, yaitu saum karena nazar. Seseorang bersaum nazar, saya kalau misalnya mendapatkan posisi jabatan tersebut, saya nanti akan saum akan saum 2 hari misalnya. Maka saum itu menjadi wajib bagi dia, bukan sunnah tapi wajib, dia harus menunaikan nazarnya tersebut. Lalu juga saum kafarat. Saum kafarat ini saum yang disebabkan karena kesalahan dia, beberapa pelanggaran. Contohnya nanti kita sama-sama membuka permasalahan mengenai seseorang yang, mohon maaf, menjima istrinya di siang hari Ramadan. Maka di antara salah satu penggugur dari kesalahannya adalah dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Dan 2 bulan berturut-turut ini adalah wajib bagi dia. Kalau dia memenuhi syarat, dia tidak bisa melaksanakan yang sebelumnya, yaitu membebaskan budak, maka ketika dia bisa saum, maka dia wajib saum selama 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga, saum yang wajib yang disebabkan oleh seorang mukallaf adalah saum qadha. Saum qadha ini harus dia, selama dia masih memiliki hutang, maka wajib dia untuk melaksanakannya, bukan sunnah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, bila kita berbicara mengenai arkanus saum, rukun-rukun saum, yang pertama adalah tadi disebutkan imsak anil muftirat, menahan diri dari segala yang membatalkan. Kemudian isti'abu zamanil imsak, kemudian dia imsaknya sesuai dengan zaman yang telah ditentukan, waktu yang telah ditentukan, yaitu tadi dari mulai fajar shadiq, fajar kedua. Ya. Sering ada pertanyaan di masyarakat, bagaimana bila kemudian ketika dia sudah makan tiba-tiba azan berkumandang, atau dia bangun terlambat kira-kira 2 menit sebelum azan, dan dia juga bisa jadi tidak sadar, tiba-tiba azan, Pak. Apa yang harus dilakukan? Apakah makanannya dikeluarkan ataukah diteruskan? Nah, ini pertanyaan yang sering yang keluar beberapa tahun belakangan ini. Sejumlah ahlul hadis, sejumlah para ahli hadis mengatakan dia meneruskan makannya. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi SAW yang sahih
bahwa beliau memerintahkan ketika seseorang mendengar azan dan di tangannya ada makanan, maka selesaikan dulu hajatnya. Selesaikan dulu hajatnya. Itu pendapat pertama. Adapun pendapat kedua mengatakan dia dikeluarkan. Dikeluarkan. Kenapa? Apakah mereka tidak tahu hadis yang tadi? Mereka tahu hadis yang tadi. Hanya saja hadis yang tadi pertama itu dianggap berlaku pada azan pertama yang dikumandangkan oleh oleh Ibnu Ummi Maktum. Karena yang azan itu dua dulu Pak ya. Ada Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Mohon maaf, pokoknya yang salah satu yang dari kedua orang tersebut, Bilal ataupun Ibnu Ummi Maktum, hanya saja yang awal azan di awal, azan pertama. Maka ketika azan pertama, dia teruskan makannya, kata para ulama ini. Ya. Jadi bukan pas di azan kedua, yaitu azan subuh, salat subuh. Ini menurut jumhur ulama dari 4 madhab. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan seperti itu. Madhab mereka, 4 madhab mengatakan bahwa yang dimaksud meneruskan makanan itu pada azan pertama, bukan azan kedua. Begitu. Walaupun ya memang sampai sekarang juga masih ada ulama yang mengatakan memang diteruskan makannya dengan kadar yang wajar, namun pendapat yang lebih berhati-hati dan ini pendapat jamaahirul ulama, jumhur ulama, dia dikeluarkan. Dia dikeluarkan. Kemudian kita ketahui bahwa selesainya imsak kita, menahan diri kita itu bighurubi syams, dengan terbenamnya matahari. Lalu bagaimana dengan seseorang yang naik pesawat? Ya, seseorang naik pesawat, dia naik pesawat misalnya berangkat dari Indonesia ya jam 5 sore ya, jam 3 sore. Kemudian dia menuju anggaplah Saudi ya. Yang perjalanannya kita ketahui menambah 4 jam atau jangan sore lah, anggaplah pagi. Dia jam 6 pagi dia berangkat dari Indonesia. Perjalanan misalnya ke Saudi 10 jam ya. Perjalanan ke Saudi 10 jam, berarti jam 6 sore dia sampai kalau waktu Indonesia Barat. Tapi waktu Saudi dikurangi 4 jam, bukan jam 6 ketika sampai dia di Jeddah misalnya atau di Madinah, maka saat itu jam 2 siang Pak. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus mengikuti tempat dia berbuka. Jadi bukan, saya kan orang Indonesia, saya berbuka Indonesia aja ya. Jadi kita kalau seperti itu ya lebih baik ya dia dari awal kalau mau safar tidak kuat dia tidak berpuasa. Tapi kalau dia mau berpuasa ya dia ikuti waktu dari tempat dia yang dituju tersebut. Lalu kemudian bagaimana dengan seperti ini? Dia kira-kira wah ini pesawat nih jam 5:30. Sebentar lagi jam 6 nih azan ya. Sebentar lagi azan. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Dia ikuti kira-kira waktu yang tempat dia asal ataupun kira-kira setengah jam lagi saya sampai pesawat saya misalnya saya ke arah barat, saya sampai Singapura kayaknya setengah jam. Singapura atau sampai Malaysia sebelah utara. Sepertinya kayaknya udah waktu azan nih. Kira-kira jam segini. Kita ngikuti waktu perkiraan tersebut. Namun kata para ulama ya, antara lain yang difatwakan oleh Mufti Saudi Arabia Syekh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin, mereka mengatakan bila ketika kita lihat waktunya, oh ini jam 6 nih, kira-kira sudah buka. Ternyata di pesawat kita lihat matahari masih belum terbenam Pak, maka tidak boleh dia berpuasa. Mohon maaf, tidak boleh dia berbuka. Tapi dia harus, karena dia sudah di pesawat di atas, dia harus ikutin sampai kemudian matahari terbenam baru dia boleh berbuka. Baru dia boleh berbuka. Lalu bagaimana dengan di negeri, ini masih berhubungan dengan waktu. Di negeri yang dia 24 jam selama beberapa pekan misalnya atau beberapa bulan itu siang terus Pak. Kan ada beberapa daerah ya seperti itu Pak ya, siang terus. Maka para ulama mengatakan bagi dia namanya puasa itu tetap aturannya sama walaupun di negeri yang seperti itu. Misalnya ternyata nyisanya cuma 1 jam Pak.
maka dia tetap berusaha berpuasa semampu mungkin. Andaikan tidak mampu, maka dia kemudian boleh mengkodonya di hari yang lain, atau dia cari waktu yang kira-kira hari pada bulan tersebut pendek atau normal, maka tidak masalah. Itu antara lain yang difatwakan Syekh Ibnu Baz dan juga Majma' Al-Fiqih Al-Islami, perkumpulan para ahli fikih internasional. Jadi dia dia kemudian andaikan dia berpuasa sebulan penuh seperti itu, tentunya memberatkan dia. Fa innahu yajuzul fitru hina idzin wa yaqdil muftir, maka dia boleh tidak puasa pada hari-hari tersebut dan mencari hari lain. Lalu kemudian juga dan juga menentukan waktunya. Kalau kita tidak tahu pasti di negara-negara tersebut, diperkirakan saja, yaitu mengikuti negara yang normal di sekitarnya. Kalau memang misalnya 24 jam itu benar-benar tidak terbenam matahari, maka menghitungnya dia mengikuti waktu negara yang ada kelihatan matahari terbenam, yang terdekatnya. Baru bila tidak mampu, dia bisa melaksanakan di waktu yang normal dengan dia cara mengqadanya. Kemudian rukun saum yang lain adalah syarat saum, antara lain disyaratkan Islam, seseorang yang muslim. Lalu bagaimana dengan seseorang yang muslim, Juga kemudian balik. Kita ketahui makna balik, yaitu laki-laki dia telah mimpi dan perempuan telah haid, Dan jumhur ulama mengatakan anak-anak yang kira-kira mampu, maka dia dan tidak dikhawatirkan ada bahaya, maka bagi dia oleh walinya diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian juga disyaratkan akal. Seseorang yang berakal, akil, maka dia wajib bagi dia untuk saum pada saum-saum yang wajib. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang gila tidak mendapatkan kewajiban untuk berpuasa? Bagaimana dengan orang yang setengah-setengah, Pak? Disebutnya para ulama al-atahu, al-atah. Al-atah ini mereka dikatakan fayushbihu ba'du kalamihi kalamal uqala. Terkadang omongannya kayak orang yang sehat. Wa ba'du kalami al-majanin, tapi terkadang omongannya kayak omongan orang gila. Jadi kadang kayak orang yang biasa, normal, kadang kayak orang gila. Maka orang seperti ini al-ma'tuhu alladhi usiba bi aqlihi ala wajhi lam yablughu haddul junun. Seseorang yang seperti itu, Pak, di istilah di kita apa itu, Pak, yang hampir gila tapi belum gila. Jadi terkadang masih nyambung omongannya. Gangguan mental mungkin, gendeng, Pak. Gangguan mental. Maka menurut kesepakatan ulama yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, dia la sauma alaihi, dia tidak punya kewajiban saum, wa laisa alaihi qada, dan dia tidak perlu mengqada ketika dia nanti sehat. Dia tidak ada kewajiban seperti itu. Lalu juga mengenai berhubungan dengan akal, ada yang disebut dengan para ulama al-kharaf. Al-kharaf adalah huwal fasadul aqli minal kibar. Dia rusaknya akal disebabkan usia. Maksudnya adalah pikun, tapi pikun dalam taraf yang parah, Pak. Bukan pikun yang terkadang dia masih ingat, tapi pikun dalam taraf yang parah. Dalam hal seperti ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, wallahu taala alam, dia termasuk orang tua yang sudah tua, yang sudah lemah, dia membayar fidyah. Namun ulama lain mengatakan laisa ala al-mukharrif saumun wala qada. Tidak ada kewajiban saum bagi dia dan juga tidak ada qada. Ini antara lain pendapat yang dipilih oleh Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Ibnu Utsaimin. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang yang pikun ini, pikunnya sudah parah, itu sama seperti orang yang tidak berakal, Pak. Kan pakai pakaian kadang suka ngaco-ngaco, Pak, Terus makan juga kadang dia lupa, seperti itu. Maka dalam keadaan seperti ini, pikunnya sudah parah, bukan pikun yang masih Pak, relatif masih bisa kita ingatkan. Kalau sudah parah, maka menurut pendapat
Mufti Saudi Arabia dalam fatwanya dikatakan dia tidak ada kewajiban saum dan juga tidak qadha. Lalu bagaimana dengan orang yang pingsan, Pak? Orang yang pingsan kan dia hilang akalnya sementara. Hilang akalnya sementara. Para ulama antara lain jumhur mengatakan bila seseorang ugmiya alaihi qabla al-fajri, seseorang pingsan sebelum waktu fajar, sebelum adzan subuh dia sudah pingsan. Lalu kemudian dia buka. Ya, lalu kemudian pingsannya ini sampai maghrib. Jadi 5 menit sebelum adzan, ya. 5 menit sebelum adzan, walaupun dia sudah niat saya mau puasa nih hari ini. Tiba-tiba pas 5 menit sebelum adzan pingsan, Pak. Qadarullah. Lalu dia bangun sesaat setelah adzan maghrib, Allahu Akbar, dia bangun. Mungkin kita lihat, wah bonus nih. Enak, Pak ya. Apakah puasanya sah? Jumhur ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena dia, tadi kita ketahui ketika mengenai definisi puasa, ada yang namanya imsak, menahan diri. Dalam keadaan seperti dia tadi, dia tidak menahan diri walaupun 1 detik. Karena dia pingsan sebelum adzan subuh dan kemudian bangun setelah adzan maghrib. Jadi bukan bonus bagi dia, tapi tidak dianggap puasanya. Adapun kata para ulama, andaikan dia bangun sebentar saja ketika pingsan tadi, jam 12 dia bangun, Pak. Bangun setengah menit lah. Wah, kenapa saya? Bapak sekarang di rumah sakit. Oh gitu ya? Pingsan lagi, Pak. Apakah sah puasanya? Tadi dia sahur nih, Pak. Sahur terus pingsan sebelum adzan. Terus jam 12 tadi dia bangun sebentar, semenit lah. Kasih tahu bahwa dia di rumah sakit, terus dia pingsan lagi sampai adzan maghrib, ya. Kemudian bangun, dia sadar. Apakah puasanya sah? Kalau seperti itu, ya, kata para ulama antara lain dari madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, puasanya sah. Kenapa? Karena dia ada imsak, menahan diri, walaupun cuman sebentar, walaupun cuman semenit. Ini pendapat yang dipilih antara lain madhab Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Jadi begitu, Pak ya. Kalau puasanya dia tidak bangun sama sekali dan dia sudah niat, kalau dia sudah niat, ya, dan dia tidak bangun sama sekali, maka tidak sah. Namun bila dia sempat bangun walaupun sebentar, maka puasanya dianggap atau sah. Lalu bagaimana dengan yang dibius? Yang dibius hukumnya sama. Mereka yang dibius karena operasi hukumnya sama. Hukumnya sama. Jadi kalau dia sempat bangun dan menahan diri dan sebelumnya sudah niat, maka dianggap sah. Adapun bila tidak, maka maka dalam keadaannya dari awal waktu sampai maghrib dia pingsan, maka tidak sah. Dan juga orang yang fikun tadi sudah dibahas. Ya. Kemudian juga diantara syarat berpuasa lainnya adalah wajibnya berpuasa adalah iqamah atau dia menetap. Dan ini ijma ulama. Sehingga bila musafir dia terdapat 2 pilihan, apakah dia ingin berpuasa ataupun tidak. Kemudian yang berikutnya adalah syarat yang berikutnya adalah qudrah ala saum, kemampuan untuk saum, ya. Kemampuan untuk saum, apabila dia mampu maka dia berpuasa, bila tidak nanti kita akan bahas permasalahannya. Dan juga bagi wanita disyaratkan taharatu minal haid wan nifas. Seseorang wanita juga disyaratkan untuk wajibnya saum dia telah berhenti dari haid dan juga nifas. Kemudian berbicara mengenai niat, ya, yang syarat berikutnya adalah niat. Para ulama mengatakan madhab yang 4, la yasihu saum biduni niyah, tidak ada saum, tidak ada puasa tanpa niat. Dan mereka mengatakan yajibu tabyitun niyah minal laili qabla tulu'il fajr. Madhab jumhur ulama Malikiyah, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad mengatakan wajib di malam hari sebelum matahari sebelum fajar atau adzan subuh berkumandang, dia harus di malamnya sebelum adzan tersebut dia untuk meniatkan untuk puasa yang wajib. Adapun puasa sunnah tidak perlu. Puasa sunnah bisa jadi dia tidak makan dari waktu subuh
sampai jam 9, jam 10 ya. Kemudian dia saya mau puasa sunnah lah hari ini, maka boleh. Maka boleh. Karena Nabi SAW pernah seperti itu. Beliau belum makan, ketika beliau menemui istrinya, para istrinya mengatakan bahwa tidak ada makanan, maka beliau mengatakan kalau begitu aku akan berpuasa pada hari ini. Itu hanya berlaku pada saum sunnah. Adapun saum wajib, maka dia harus berniat dari malamnya. Sehingga seseorang yang musafir kemudian dia berpikir, saya besok saum atau enggak ya, nanti deh, gimana nanti aja. Terus kemudian dia setelah waktu adzan subuh, dia berpikir, kayaknya saya saum aja lah, karena tadi nyari sahur nggak ada. Tapi setelah adzan subuh, Pak, maka puasanya tidak sah. Karena disyaratkan menurut jumhur ulama, sebelum adzan dia sudah niat. Lalu apakah harus diucapkan dengan lafaz-lafaz tertentu? Jawabannya tidak perlu. Yang disepakati para ulama, letaknya niat itu ada di dalam hati. Kemudian apakah perlu memperbaharui niat setiap malam? Ya, apakah cukup di awal Ramadan saya niat nanti Ramadan ini berpuasa terus selama sebulan, ataukah setiap hari? Jumhur ulama mengatakan setiap hari. Setiap malam dia harus meniatkan bahwa yang disebut malam di sini adalah Pak sebelum adzan subuh, Pak, ya. Sebelum adzan subuh maka dia harus meniatkan. Lalu bagaimana dengan orang yang ragu-ragu? Misalnya dalam safar, saya pengen puasa aja. Terus dia ragu-ragu, misalnya dia di pesawat, wah ini makanan yang disajikan enak-enak nih, saya pengen batal aja gitu, Pak, ya. Tapi sayang 2 jam lagi. Bagaimana dengan hukum ragu-ragu seperti itu? Para ulama mengatakan, madhab jumhur, ya, karena ada yang mengatakan bila sudah terbetik seperti itu maka bagi dia batal. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi jumhur ulama mengatakan selama dia lam yajzim, belum dia biqat'iha, dia belum menetapkan diri, udah saya batal aja, yakin, selama belum seperti itu maka puasa dia tetap sah, tidak usah dibatalkan. Ya, misalnya tadi dia ragu-ragu, lihat makanan, buka aja. Selama dia belum menetapkan secara kuat, maka itu tidak masalah. Kemudian di antara sunah-sunah puasa kita sering dengar, yaitu menyegerakan berbuka dan juga mengakhirkan sahur. Kemudian sahur, kemudian mengenai makanan yang paling afdol ketika berbuka, ya, pertama kali, ya, bukan semua hidangannya, tapi yang pertama kali mulut kita disentuh dengan apa? Menurut jumhur ulama, yustahabul al-iftaru ala ratabin. Yang pertama urutannya adalah kurma muda, ya, yang agak basah. Fa'in lam, atau kurma basah, ya. Fa'in lam yujad fatamrun. Apabila tidak ada, maka kurma kering, kurma yang sudah lebih tua, biasanya agak hitam, Pak, ya. Bila tidak ada, fa'ala ma'in. Bila tidak ada, baru air putih. Ini berdasarkan sunnah Nabi SAW. Jadi beliau urutannya seperti itu. Urutannya kurma yang basah, terutama kalau agak muda, kemudian kurma yang sudah kering, baru kemudian bila tidak ada, baru air. Jadi jangan bala-bala dulu, Pak. Baru kurma. Karena ini bulan puasa, kurma juga katanya, nggak afdol. Walaupun kata orang Sunda bilang, kurma itu sunnah, bala-bala itu wajib katanya. Sekarang kan minyak mahal. Minyak mahal, Pak. Iya, susah, Pak, ya. Tapi intinya dengan hidangan, berbagai macam hidangan yang ada di depan Bapak, sempatkan bukanya dulu supaya kita dapat pahala juga saat berbuka, Pak, karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Buka dulu dengan cari kurma yang basah. Jadi kurma yang basah, atau kalau nggak ada kurma kering. Kalau nggak ada, air dulu saja, walaupun cuma seteguk air, baru kemudian yang lain, bala-bala, cendol, kolak dan lainnya, seperti itu, supaya dapat pahala, Pak, ya. Doanya pas kita minum, ya, Bismillah. Para ulama mengatakan, kan di antara doa yang populer, yang sahih itu adalah dhahabadh dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Itu di antara doa yang sekarang populer. Itu dibacanya
para ulama mengatakan dia minum atau dia makan, dia mengucapkan bismillah, baru setelah dia makan baru membaca doa ini berdasarkan makna hadisnya. Itu Nabi SAW secara maknanya dhahabadh dhama'u, rasa dahaga telah hilang. Artinya apa? Artinya sudah beliau minum terlebih dahulu atau makan terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian ya, dan juga dia walaupun tidak membatalkan, dia juga hendaklah menjauhi pengurang pahala dari puasa, antara lain ya melakukan naudzubillah perbuatan yang sia-sia ataupun jatuh kepada kemaksiatan. Kemudian berbicara mengenai tadi saum yang wajib yang datangnya dari Allah, yang Allah perintahkan langsung, yaitu saum pada bulan Ramadan. Mereka yang mengingkari kewajiban saum pada bulan Ramadan ini kafir menurut ijma atau kesepakatan para ulama. Adapun yang kemudian man taraka shaum syahri Ramadan muta'ammidan kasala, karena malas, Pak. Dia meninggalkan saum karena malas. Ini biasanya anak-anak muda, Pak ya. Atau bahkan ada juga pertanyaan kepada kami orang yang sudah tua. Kami dahulu waktu masih muda ya masih santai-santaian lah, banyak ditinggalkan. Padahal saya udah balik katanya. Lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Bila hal seperti ini dikatakan oleh para ulama, man taraka shaum yaumin wahidin min syahri Ramadan muta'ammidan kasala, barang siapa meninggalkan puasa satu hari ya karena sengaja dan malas, faqad ata kabiratan min kabairi dzunub, dia sungguh telah melakukan satu dosa dari dosa jajaran dosa-dosa besar. Jajaran dosa-dosa besar. Yajibu alaihi qadha, dan yang wajib bagi dia adalah qadha, Pak. Dia mengqadha. Wa hadza bittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah, dan ini adalah kesepakatan madhab yang empat. Semua madhab yang empat ini mereka menyatakan seseorang yang waktu mudanya masih misalnya belum tahu agama, atau misalnya dia ya masih anak-anak yang bandel gitu, Pak ya. Maka yang dia ingat, Pak, saya dulu kayak pas waktu SMA kayaknya saya itu pernah diajak teman-teman nggak puasa 5 hari, atau seingat dia kira-kira seminggu. Maka apa yang harus dia lakukan? Yang tepat adalah dia mengqadha. Dia mengqadha. Dan qadha ini tadi kita sebutkan, qadha puasa ini adalah wajib. Jadi jangan sampai kemudian dia ya sampai naudzubillah meninggal masih menyisakan kewajibannya itu. Tapi hendaklah dia mengqadha. Lalu bagaimana bila kemudian dia baru taubatnya sudah tua, Pak? Sudah tua ketika dia sudah tidak kuat berpuasa. Apa yang harus dia lakukan? Bila dia sudah tidak kuat berpuasa, maka dia membayar fidyah. Baru dia membayar fidyah dengan satu makanan kepada satu orang miskin setiap harinya. Disatuin sama Senin Kamis berarti boleh, Ustaz? Disatuin dengan Senin Kamis. Ya, tapi dia niatnya jangan niat Senin Kamis, tapi dia niatkan mengqadha. Karena itu wajib. Ya. Iya. Kemudian, Pak, sedikit ini pertanyaan juga yang sering mengemuka tapi tidak berhubungan langsung dengan siam, yaitu mengenai datangnya bulan Ramadan, penetapan datangnya waktu Ramadan. Ya. Karena ini kita bahasannya masuk puasa wajib bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan apabila salah satu negeri, ya yang sering kita terjadi, Pak ya, telah melihat hilal, apakah semua negeri yang lain harus ikut berpuasa atau tidak? Ya, biasanya di kita kembali ke masing-masing negara, Pak ya. Dan itu memang ada pendapat sejumlah ulama salaf dan juga antara lain As-San'ani dan juga Syekh Utsaimin. Tapi kalau jumhur mengatakan kalau satu sudah melihat, seluruh negeri harus berpuasa juga. Atau satu melihat hilal Syawal, maka pada hari itu seluruh negeri, seluruh negara harus mengikuti. Ini pendapat jumhur. Namun ini perkara ijtihadiyah, sehingga tidak masalah bila kita mengikuti. Misalnya pemerintah menetapkan berbeda, Saudi melihat pemerintah menetapkan berbeda, maka pada hal seperti itu, karena kita berkewajiban untuk mengikuti ulil amri dalam hal ini, karena kita tidak bisa melihat langsung, maka tidak masalah kita sebagai umat muslim kita ikuti pemerintah dalam hal tersebut. Lalu apakah ditetapkannya dengan melihat ataupun ru'yah? Ya. Para ulama menyebutkan telah terdapat ijma, kesepakatan para ulama bahwasanya melihat, menetapkan awal Ramadan dan juga awal Syawal adalah dengan ru'yah, dengan melihat. Dengan melihat.
Ya, dan ini terdapat ijma, ya. Walaupun mungkin sekarang ada yang dengan perhitungan hisab, Pak, ya. Namun kalau kita melihat ijma, kesepakatan para ulama, ya, mereka mengatakan la yajuzul amalu bil hisab al falaki, tidak diperbolehkan menetapkan dengan hisab dalam penetapan waktu Ramadan ataupun waktu waktu Syawal dan bulan-bulan lain. Dan disebutkan ada ijma, kesepakatan umat terhadap hal ini, yaitu disebutkan oleh Al-Jassos, Ibnu Rusyid dan juga Al-Qurtubi dan Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan ada ijma, ada kesepakatan. Kenapa? Karena pada saat itu, pada zaman Nabi SAW sudah ada ilmu hisab, sudah ada ilmu hisab, tapi Nabi SAW tetap mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihatnya, li ru'yah. Jadi ditetapkan sebagai syarat dengan melihatnya, walaupun sudah ada saat itu ilmu hisab, ya. Dan juga berbuka menurut bila kalian melihatnya. Ini menurut kesepakatan ulama, ya. Seperti itu. Lalu juga sering yang juga dipertanyakan adalah mengenai orang yang safar, apakah yang afdol bagi dia berpuasa ataupun berbuka dari awal? Menurut jumhur dia afdol puasa, adapun menurut Imam Ahmad dia afdolnya tidak puasa. Namun ulama belakangan mengatakan yang afdol adalah bila dia tidak menemui kesulitan maka dia berpuasa. Namun bila menemukan kesulitan maka tidak masalah dia kemudian berbuka atau tidak puasa. Hanya saja seseorang sebaiknya ketika di awal hari, misalnya dia dalam bulan Ramadan dia mau safar, sebisa mungkin dia tetap berniat untuk berpuasa. Ini menurut jumhur. Namun bila tidak kuat, baru kemudian dia berbuka. Jadi bukan dari awal kemudian dia tidak meniatkan puasa. Ini menurut jumhur, Pak, ya. Adapun menurut Imam Ahmad tidak masalah, cuman menurut jumhur dia diniatkan tetap berpuasa. Andaikan tidak kuat, baru kemudian dia berbuka. Ya. Lalu bagaimana dengan bekam, Pak? Bolehkah berbekam dalam berpuasa? Ya. Kalau kita ke tukang bekam, maka dia mengatakan, boleh, Pak. Bapak mau bekam semua badan, boleh, kata dia. Biar sehat, kata dia. Ini afdol, Pak. Ya. Kenapa ya? Karena pekerjaan dia. Tapi para ulama mengatakan ada 3 pendapat, Pak. Dan ini menarik. Karena semuanya berfatwa dengan dalil yang sama. Kata Imam Ahmad, orang yang berbekam itu batal puasanya. Kata Imam Syafi'i, makruh, dan Imam Malik makruh. Kata Abu Hanifah, mubah, boleh. Ya, tukang bekam ini kayaknya madhabnya khusus dalam berbekam. Tukang bekam ini madhabnya Abu Hanifah, Pak. Karena menguntungkan buat dia, ya. Kenapa bisa dibatal? Kenapa batal kata Imam Ahmad? Karena Nabi SAW mengatakan aftar al-hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan dibekam sama-sama batal puasanya. Dan hadisnya sahih. Ya. Lalu kata Imam Syafi'i, memang seperti itu. Nabi SAW pernah mengatakan seperti itu. Tapi ada hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW ihtajama wa huwa shaim. Dalam hadis Imam Bukhari bahwa beliau pernah berpuasa padahal dia saum. Oh, ini katanya dilarang, tapi ini saum. Bagaimana? Imam Syafi'i menyatukan 2 pendapat ini. Kalau begitu, Imam Syafi'i dan Imam Malik, kalau begitu tadi itu larangannya tidak sampai haram, tapi jatuh kepada makruh. Sehingga menurut beliau makruh, terutama bila dikhawatirkan orangnya lemah dan membatalkan puasa dia. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dia mubah karena menurut beliau ini 2 dalil saling bertentangan. 2 dalil ini sahih tapi saling bertentangan. Kalau saling bertentangan menurut kaidah beliau maka kembali ke hukum asal. Hukum asal dari selain ibadah, ya, adalah boleh. Bekam hukumnya boleh. Jadi kembali akhirnya ke hukumnya boleh kata beliau, mubah. Karena seolah-olah hadisnya bertentangan. Adapun menurut yang paling kuat, menurut Allahu a'lam, menurut ulama sekarang Imam Syafi'i ini, Pak. Karena menggabungkan 2 hadis tadi, ya. Memang di sisi lain ada hadis yang mengatakan batal, tapi kemudian beliau pernah berbekam juga, ya. Sehingga dikatakan dia makruh, ya.
Ya makruh kan tidak disukai Pak ya. Kalau memang kita terpaksa, Bapak misalnya darah tinggi ya, atau naudzubillah ya darah tinggi atau stroke ya, itu kan efektif sekali ya kalau dibekam di sini Pak, ataupun di puncak kepala itu efektif. Masya Allah banyak orang yang darah tinggi bahkan udah mau stroke terus dibekam, alhamdulillah akhirnya sehat kembali. Bila keadaan seperti itu ya maka tidak mengapa. Namun bila seandainya kita bisa menghindari maka itu lebih baik ya. Adapun tadi kalau BRC di depan itu mazhabnya Abu Hanifah Pak. Oh kalau bekam kering ya, bekam kering nggak apa-apa Pak. Ini masalahnya kalau ya karena dikhawatirkan, sebagian ulama mengatakan dikhawatirkan melemahkan. Dan yang hijamah atau bekam yang pada definisi pada zaman Nabi SAW itu memang mengeluarkan darah. Memang mengeluarkan darah seperti itu Pak. Ya. Gimana Pak? Dari sisi? Kalau dari sisi kesehatan Allahu a'lam saya tidak tahu Pak. Kalau dari sisi iya. Iya. Betul. Betul, saya juga pernah baca itu Pak, bahwa bekam pada saat berpuasa itu adalah baik buat kesehatan, tapi saya bacanya di kantornya BRC Pak. Makanya saya jadi ragu juga ini. Saya di BRC depan saya dulu baca. Cuman dipasangnya di kantornya dia, jadi saya ragu ini. Kenapa Pak? Iya kalau Imam Syafi'i makruh, lebih ke ininya. Tapi kalau dari sisi kesehatan saya tidak tahu. Cuman saya pernah baca itu memang, tapi di kantor BRC-nya saya baca, di kantor tukang bekamnya ya. Jadi kata para ulama itu disebutnya apa namanya? Muttaham, artinya ada kemungkinan dia membuat itu karena ada kepentingannya. Allahu a'lam. Tapi tidak tahu Pak, nanti mungkin bisa dicari kita nanti secara kesehatan seperti apa. Kemudian juga mengenai muntah Pak ya, mengenai muntah tentunya kalau misalnya tidak sengaja maka dia tidak mengapa. Namun andaikan dia sengaja ini bisa jadi bukan karena permainan anak-anak Pak ya, anak-anak pingin muntah-muntahan, bukan seperti itu. Tapi bisa jadi dia ada sesuatu yang tadi waktu sahur dia makan sesuatu yang membahayakan tanpa sadar. Itu Pak tadi yang Bapak makan itu makanan sudah basi sebenarnya udah 3 hari. Nah dia kan khawatir. Atau misalnya naudzubillah, ternyata setelah dia sarapan di tempat lain, sahur di tempat yang tidak biasa, ternyata makanannya haram. Wah ini ada babinya Pak, ada B2 katanya. Apa yang dia lakukan? Dia muntahkan kan, bisa dia muntahkan. Maka apakah batal? Batal, tapi dia nanti mengkodok. Batal mengkodok. Seperti itu Pak. Allahu ta'ala a'lam. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini masih ada beberapa yang banyak ditanyakan mengenai kodosiam Pak ya. Seperti ibu hamil dan menyusui, kemudian orang yang meninggal dan punya hutang puasa, kemudian jima di siang hari Ramadan, bercumbu. Nah, ini nanti ada bahasannya secara khusus ya, karena waktunya tidak memungkinkan. Maka kami cukupkan sampai sini, atau mungkin saya sebutkan sebentar aja Pak ya. Sebentar aja ya, sayang ya, tanggung ya, nanti biar bisa bahas yang lain. Begini Pak, bagaimana mengakhirkan qadha hingga datang Ramadan berikutnya ya. Seseorang punya hutang, kemudian punya hutang misalnya tahun lalu, dia malas-malesan, bukan karena sakit ya, ataupun karena dia orangnya traveling terus karena tugasnya. Saya tugas harus ke daerah begini tiap bulan harus, bukan karena itu. Dan juga bukan karena uzur yang lain. Bagaimana hukumnya? Kalau yang tadi Pak, karena dia sakit, dia belum sempat mengqadha yang tahun kemarin, kemudian datang Ramadan berikutnya. Kalau dia sakit atau dia karena tadi uzur ya, perjalanan, dia tugasnya tiap bulan selalu keluar kota, safar terus ya, maka bagi dia tidak ada masalah, dia qadha saja. Dulu saya tahun kemarin punya hutang 5 hari, maka kemudian saya udah datang Ramadan berikutnya, nanti qadha setelah
Ramadan ini 5 hari, nggak ada masalah. Yang jadi masalah ini bila dia karena dia sengaja mengakhirkan sehingga keburu, aduh sudah Ramadan ya, saya 5 hari lagi nih. Apa yang wajib bagi dia? Menurut kata para ulama, jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang seperti ini ya bukan, tapi dia at'im an kulli yaumin miskina, maka dia harus memberi makan setiap kepada satu orang miskin setiap satu hari yang dia lalaikan ya. Jadi karena misalnya dia melalaikan waktunya 5 hari, dia pernah tahun lalu belum dibayar, datang Ramadan berikutnya, selain mengqadha dia harus memberikan makanan kepada 5 orang miskin, seperti itu Pak ya. Termasuk itu Pak, termasuk orang yang kemudian saya waktu masih muda dulu asal-asalan. Saya pernah 20 hari saya tidak berpuasa. Tapi saya belum qadha, bertahun-tahun saya biarkan, saya tidak mengqadha. Sekarang saya tahu ilmunya. Apa yang harus saya lakukan? Bapak qadha dan Bapak bayar sebanyak 20 orang. Tidak perlu setiap tahun dihitung ya. Saya 20 tahun, 20 kali 20 400. Apa Pak? Mengqadha dan juga dia membayar. Karena kenapa? Karena dia mengakhirkan karena kelalaian dia, bukan karena uzur. Kalau karena uzur tidak masalah. Menurut jumhur ulama selain Abu Hanifah, maka dia harus membayar atau memberikan makan satu orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Seperti itu Pak ya. Nah, ini kan kadang banyak orang yang seperti itu. Dia nggak puasa 5 hari entah karena sakit ataupun apa, tapi dia santai aja sampai datangnya udah bulan Sya'ban, dia sibuk, nggak bisa kemudian dia berpuasa, keburu datang Ramadan. Ya kalau karena kelalaian dia harus tadi qadha dan juga harus memberi makan orang miskin. Nah, kemudian bagaimana dengan orang seperti itu, Pak? Dia punya qadha dan dia meninggal, Pak. Dia meninggal. Orang nih, misalnya orang tua kita, dia punya hutang saum. Kemudian dia tidak ada uzur. Uzurnya itu misalnya waktunya mepet ataupun karena sakit atau safar atau lemah. Dia tidak lemah, dia masih kuat. Misalnya ada seseorang punya orang tua meninggal usianya 50-an. Ketika 50-an ini ayahnya ini ya naudzubillah, misalnya ya sholat sih alhamdulillah tapi puasanya asal-asalan. Kemudian dia punya hutang tapi belum diqadha sampai meninggalnya dia, padahal dia dulu bisa. Dia sehat, waktunya cukup. Maka apa yang harus dilakukan? Ini ada sejumlah pendapat, Pak. Ada sejumlah pendapat, tapi semuanya tidak ada yang menyatakan dibiarkan begitu saja. Semuanya mengatakan antara lain, menurut Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama, beliau mengatakan wajib berpuasa atas walinya secara mutlak. Baik orang tuanya tadi berwasiat atau tidak. Jadi ayahnya dulu berwasiat, nanti kalau saya sakit nih sekarang, kalau saya meninggal, nak qadha saya 5 hari lagi tolong dikerjakan. Berwasiat ataupun dia tidak berwasiat, ya, dia punya hutang dan dia tidak punya uzur, maka menurut Imam Syafi'i wajib bagi walinya untuk mengganti puasa yang tadi, orang tuanya atau apa. Ya. Adapun menurut Imam Ahmad, ya, dia memberi makan saja. Dia memberi makan saja. Kalau kata Abu Hanifah dan Imam Malik, dia memberi makan, ya, kalau memang dia berwasiat. Kalau memberi wasiat. Jadi memberi makan ini satu hari satu kali makanan, Pak ya, atau satu mud, ya, kira-kira 7 ons. Atau kalau makan lebih baik sih makanan langsung saja karena tidak berat, seperti itu. Namun pendapat yang lebih berhati-hati dia berpuasa, ya. Ini karena Allahu a'lam, ini menurut ulama belakangan pendapat Imam Syafi'i ini dikuatkan karena ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dikatakan man mata alaihi syiyam shama anhu waliyuhu. Nabi SAW berkata, barang siapa yang dia meninggal dan dia memiliki hutang puasa, shama anhu waliyuhu, maka hendaklah walinya berpuasa atasnya. Berpuasa atasnya, gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya orang tua kita pernah seperti itu, maka kita kita laksanakan qadanya. Ini salah satu bentuk birrul walidain,
salah satu bentuk berbakti pada orang tua setelah meninggal, ya. Seperti itu. Baik, mungkin sampai situ saja. Nanti insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan lagi Pak, insya Allah beberapa permasalahan seputar saum dan juga seputar ibadah-ibadah di bulan saum seperti sholat malam, sholat tarawih dan juga beberapa permasalahan lain. Apabila ada yang ditanyakan maka silakan.